semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang statistika penyajian data bagian 3, yaitu OGIP negatif dan OGIP positif. Langsung simak ya. Oke, jadi OGIP itu ada dua, OGIP positif dan OGIP negatif. Nah, seperti apa cara kita menggambar OGIP negatif ya? Jika diketahui ada tabel distribusi frekuensi, di mana datanya menunjukkan data skor nilai uji kompetensi statistika, seperti ini. Nih ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, dari tabel distribusi frekuensi itu, kita bisa tambahkan dua kolom di sampingnya ya. Setelah frekuensi kita buat kolom tepi bawah seperti video sebelumnya. Tepi bawah sudah dijelaskan, yaitu tepi bawah dari interval ini adalah batas bawahnya dikurangi 0,5, jadi hasilnya 39,5. Kemudian interval berikutnya di kelas berikutnya adalah batas bawahnya 45 dikurangi 0,5, jadi tepi bawahnya adalah 44,5. Dan seterusnya sampai di kelas interval yang terakhir. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan tentukan dulu frekuensi kumulatif. Artinya jumlah frekuensi itu yang intervalnya lebih dari 39,5. Jadi, berapa jumlah frekuensi saat intervalnya itu lebih dari 39,5? Kalau kita lihat, interval ini kita mulainya dari 40. Berarti 40 ini sudah lebih dari 39,5 ya. Berarti masuk 7 ini frekuensinya. Kemudian ini juga 45 sampai 49. 8 juga masuk. Karena semuanya interval yang ada ini lebih dari 39,5. Artinya jumlahnya adalah 100. Itu maksud frekuensi kumulatif. Artinya dijumlah ya, 100. Nah, sekarang berapa banyak frekuensi kumulatif pada saat intervalnya lebih dari 44,5? Artinya kita mulai dari mana? Ya, dari kelas kedua. Karena dia harus lebih dari 44,5. Kalau ini, kelas yang pertama tidak masuk. Karena tidak lebih dari 44,5. Dia hanya sebatas 44. Artinya yang mulai masuk adalah 8, tambah 12, tambah 21, tambah 23, tambah 18, tambah 7, ditambah 4. Hasilnya adalah 93. Nah, kemudian kita cari lagi. Berapa banyak frekuensi kumulatif saat intervalnya itu lebih dari 49,5? Berarti kita mulai dari mana? Betul sekali, dari kelas yang ketiga ya frekuensinya. 12, tambah 21, tambah 23, tambah 18, tambah 7, tambah 4. Hasilnya adalah 85. Nah, seperti itu sampai di kelas yang terakhir. Bagaimana OGIP-nya? Jadi, ini adalah OGIP negatif ya. Ini adalah OGIP negatif. Di sumbu X ini adalah menunjukkan tepi bawah ya, dan frekuensinya seperti ini. Ini menggunakan skala 1:20 gitu ya. Nah, menunjukkan lalu terlihat ketika dia OGIP negatif, terlihat grafiknya menurun ke bawah seperti itu ya. Sekali lagi ini adalah OGIP negatif. Kemudian bagaimana menentukan OGIP positif dari data yang sebelumnya juga sama? Maka kalau OGIP negatif kita gunakan tepi bawah. Untuk OGIP positif kita gunakan tepi atas. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Hasilnya adalah 44,5 dan seterusnya. Sekarang frekuensi kumulatifnya bukan lebih dari, tetapi kurang dari ya. Bagaimana menentukan frekuensi yang kurang dari? Artinya kita
cukup menjumlahkan frekuensi pada saat intervalnya itu kurang dari 44,5. Yang mana? Berarti hanya si 7 gitu ya. Karena 7 ini berada dalam interval 40 sampai 44 saja dan kurang dari 44,5. Selanjutnya, frekuensi kumulatif yang kurang dari 49,5. Berarti yang masuk frekuensinya adalah 7 dan 8, sehingga kalau dijumlah adalah 15. Dan seterusnya hingga di kelas terakhir ya. Bagaimana gambar grafik ogib positif? Mohon maaf, ini sekali lagi adalah ogib positif ya. Nah, terlihat ya, kalau ogib positif, grafiknya naik ya, naik. Dimana sumbu X-nya adalah menunjukkan tepi bawah, dan sumbu Y menunjukkan frekuensi kumulatifnya ya, frekuensi kumulatif. Dan sekali lagi, skalanya harus sama. Kalau ini mulainya dari 0, 20, 40, dan seterusnya. Boleh juga dari 0, 10, 20, atau 0, 5, 10, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya perbedaan antara ogib positif, ogib negatif, dan cara menggambarkan ogib positif juga ogib negatif. Oke, itu tadi materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!